Menjadi orang tua adalah pekerjaan yang paling sulit di dunia, karena potensi keberhasilan anak di masa depan cukup tergantung bagaimana kita mendidik dan mendewasakan anak sejak kecil. Namun sayangnya, kadang banyak orang tua masih bingung harus bersikap dan mengambil tindakan apa untuk mengajar anak dengan benar. Apalagi karena mereka juga manusia yang pasti tak luput dari kesalahan. Terkadang ada hal-hal yang dianggap baik, tapi ternyata justru itu kurang baik bagi anak mereka. Kita langsung bahas hal-hal yang dikira orang tua baik tapi ternyata malah buruk buat anak. Satu, terlalu memberi kebebasan dan mengiyakan semua permintaan. Pastinya semua orang tua sayang pada anaknya, sehingga mereka akan melakukan apapun supaya anak mereka senang. Anak yang minta apapun pasti diturutin, karena terlalu sayang sama mereka. Ternyata hal ini kurang baik karena akan menanamkan mindset yang kurang baik pada anak mereka. Jadi seolah-olah mereka akan berpikir bahwa, wah, enak banget, saya minta apa pasti dikasih, gua minta apa aja pasti diturutin. Jadi pola pikir mereka akan menganggap bahwa hidup di dunia itu mudah. Sedangkan selama mereka hidup, pastinya nanti mereka akan menghadapi masalah mereka sendiri. Kalau kita sebagai orang tua selalu memberi yang mereka mau secara instan, maka itu tidaklah bijak. Jika kamu ingin memberikan orang makan, jangan berikan ikan, tapi berikan umpan dan alat pancingan, supaya mereka bisa mandiri mancing dan mendapatkan ikan sendiri. Analogi ini bisa kita terapkan untuk anak kita. Misalnya mereka minta dibelikan mainan atau apapun, mungkin Anda bisa coba aplikasikan tugas kepada mereka terlebih dahulu. Seperti belajar dulu, dapat nilai bagus dulu, atau ajar mereka menabung 50% dulu, baru sisanya 50% Anda yang cover, dan lain sebagainya sekreatif Anda. Dengan metode seperti ini, anak Anda akan cenderung menjadi pribadi yang rajin dan tidak bersungut-sungut karena dia tahu dia harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang dia mau. Dan kita harus berani untuk bilang tidak kepada anak sekiranya mereka ingin sesuatu yang menurut kita sudah tidak baik dan tidak bisa ditolerir. Katakan tidak sambil berikan alasan dan buat mereka mengerti bahwa hal itu tidak baik. Kedua, terlalu mengekang. Terlalu bebas tidak baik, tapi terlalu mengekang juga tidak baik. Inilah sulitnya menjadi orang tua. Semuanya harus pas. Karena kalau kita terlalu mengekang, anak jadi takut untuk mengeksplorasi hal-hal yang baru. Tugas kita itu menjadi pengarah, bukan menjadi pemimpin atas anak. Coba biarkan mereka mengeksplor hal-hal baru untuk melihat minat mereka ada di mana. Dan jika mereka sudah hampir tersandung atau melenceng ke hal yang tidak baik, barulah kita arahkan kembali ke hal yang benar. Anda tidak ingin ketika anak Anda sudah dewasa, mereka nggak bisa melakukan apa-apa karena sudah takut duluan. Ajari mereka untuk punya mindset tidak apa-apa gagal, yang penting jangan pernah menyerah. Ketiga, sering membanding-bandingkan anak. Hal ini sering terjadi kalau orang tua punya 2 atau lebih anak. Ada salah satu yang lebih menonjol, pasti orang tua cenderung membandingkan yang lain dengan yang menonjol itu. Sehingga, kadang anak yang menonjol ini dapat perlakuan khusus dibanding yang lain. Bahkan, banyak loh orang tua yang membandingkan anak dengan anak tetangga. Ngebandingin anak dengan saudaranya aja udah salah. Ini ngebandingin anak dengan anak tetangga. Pastinya sangat salah. Karena Anda tidak tahu bagaimana orang tua mereka memperlakukan anak mereka juga. Jadi, daripada fokus sama anak tetangga, fokuslah sama anak sendiri. Percaya sama anakmu sendiri. Terus berikan arahan dan jangan menyerah. Anda sendiri pasti nggak suka kalau dibandingin dengan orang tua lain kan? Kalau anak dibanding-bandingin terus, hal ini akan menimbulkan rasa kurang percaya diri. Mereka cenderung akan merasa bodoh dan gagal. Padahal, Anda harus tahu bahwa tingkat kecerdasan dan keberhasilan seseorang tidak bisa diukur hanya pada satu bidang. Tugas Anda adalah membantu anak menemukan kira-kira bakat dan kehebatan mereka ada di mana. Keempat, meremehkan atau merendahkan impian anak. Siapa yang sering dengar kalimat-kalimat seperti, udahlah jangan begitu, nanti kalau gagal sakit loh. Janganlah, kita mau orang susah, yang pasti-pasti aja. Nah, inilah hal yang dinamakan mental block. Kalau anak itu bisa berpikir dengan baik, pasti mereka akan membangkang karena mental block ini tidak baik.
Tapi yang namanya anak biasanya akan mengikuti orang tua. Jadi mereka akan ikut tunduk pada mental block itu. Mental block bisa dibilang seperti kanker yang menggerogoti potensi yang dimiliki anak. Karena tidak akan ada yang pernah tahu anakmu memiliki potensi sebesar apa dan sejauh apa. Contohnya orang tua Bill Gates. Bayangin kalau misalnya mereka menanamkan mental block kepada Bill Gates. Menurut Anda, apakah ada Microsoft saat ini? Siapa tahu anak Anda adalah salah satu orang yang nantinya bisa bermanfaat bagi sesama di masa depan. Cukup dukung, percaya, dan doakan mereka. Kelima, menunjukkan hal negatif pada anak. Ini yang cukup berbahaya, karena anak itu pasti meniru apa yang mereka lihat. Kalau mereka lihat hal yang baik, pasti mereka melakukan yang baik. Tapi kalau sampai mereka melakukan hal yang buruk, pastinya mereka akan melihat sesuatu yang buruk. Karena anak kecil itu sangat-sangat polos dan perlu dibimbing dengan ekstra. Sebisa mungkin, hindari menunjukkan hal negatif yang Anda miliki di depan mata anak sendiri, seperti mabuk-mabukan, judi, selingkuh, kekerasan fisik, dan lain-lain. Jangan sampai anakmu meniru kebiasaan burukmu pada saat mereka dewasa. Memang sangat sulit mendidik anak, tapi jika Anda berhasil mengayomi dan mengarahkan mereka ke jalan yang benar, itu pasti akan menjadi penghargaan terbaik dalam hidup Anda yang tidak akan bisa Anda lupakan selamanya. Lakukan yang terbaik, berdoa, dan tetap percaya. Stay positive.